Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, beserta Dewan Juri Debat Bahasa Indonesia SMA Award 2024. Dan rekan-rekan saya, para pelajar SMA sederajat yang berbahagia. Bapak dan Ibu Guru Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan pelajar SMA sederajat, saya, Sarah Kaisya Mumtaz, perwakilan dari SMA Negeri 15 Surabaya dalam Debat Bahasa Indonesia, selaku tim kontra pada mosi, Dewan akan mengintegrasikan mata pelajaran agama pada mata pelajaran lainnya di sekolah. Saya, selaku pembicara kontra, menegaskan kembali tidak setuju dengan adanya hal tersebut. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang pentingnya pelajaran agama berdiri sendiri sebagai mata pelajaran umum di kalangan pelajar. Di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks, kita perlu kembali menegaskan peran pendidikan agama dalam membentuk karakter, moralitas, dan kepribadian generasi muda. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjadikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri tanpa diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya. Mengapa pelajaran agama harus berdiri sendiri? Alasannya, yang pertama, fondasi moral yang kuat tidak bisa dicampurkan. Pendidikan agama bukan sekedar mengajarkan tentang keimanan dan ritual ibadah, tetapi juga menanamkan nilai moral seperti menjadi fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai agama seperti kejujuran, kesederhanaan, kesabaran, dan empati membutuhkan waktu dan pendekatan khusus dalam pengajarannya. Mengintegrasikan pendidikan agama dalam mata pelajaran lainnya akan mengurangi fokus pada nilai-nilai tersebut. Yang kedua, menangkal krisis moral generasi muda. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada dan lembaga lainnya pada tahun 2022, terkait kesehatan jiwa remaja-remaja, tercatat 17,9 juta remaja di Indonesia mengalami masalah mental seperti kecemasan dan depresi yang berujung pada bunuh diri. Hal ini menjadi bahwa pendidikan agama dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi pengaruh negatif tersebut dengan memberikan landasan moral dan etika yang kuat. Selain itu, kenakalan remaja dilaporkan oleh BPS tahun 2020 mencapai 12.944 kasus, yang dimana hal ini terus mengalami peningkatan sekitar 10,7% setiap tahunnya pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pembelajaran agama hanya dijadikan pelengkap dalam pelajaran lain, maka nilai-nilai moral yang diharapkan yang bisa mencegah masalah-masalah tersebut mungkin tidak akan terserap dengan optimal. Yang ketiga, menghindari distorsi nilai. Integrasi pelajar agama ke dalam mata pelajaran lain berpotensi mengaburkan pesan inti dari pendidikan agama itu sendiri. Misalnya, jika pendidikan agama dimasukkan ke dalam pembelajaran bahasa dan sejarah, maka siswa hanya menganggapnya itu sebagai pengetahuan umum biasa. Dan nilai pendidikan agama sendiri sebagai pelajaran yang esensial, sebagai pengarah moral dan etika akan berkurang. Yang keempat, meningkatkan ketertiban sosial di lingkungan sekolah, yang dimana pelajaran agama yang berdiri sendiri berperan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih tertib dan kondusif, yang dimana dengan memberikan ruang khusus pendidikan agama, sekolah dapat lebih efektif dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada suasana sekolah yang keseluruhan. Untuk menurunkan kenakalan remaja, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menegaskan adanya kolerasi positif dalam pemaknaan dan pola asuh mengedepankan pelajaran agama dengan penurunan tingkat pelanggaran disiplin siswa. Yang kelima, kebutuhan spiritual yang tidak bisa diabaikan. Di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan spiritual tetap menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks pendidikan, memberikan ruang yang cukup bagi pembelajaran agama sendiri mandiri. Oleh karena itu, marilah kita mendukung pembelajaran agama yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran umum di sekolah. Hal ini sangat penting, mengingat tantangan moral dan sosial yang dihadapi generasi muda semakin kompleks. Pembelajaran agama berdiri sendiri dapat menjadi pilar utama dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga bermoral dan berintegritas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat atas apa dan bisa menjadi renungan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Dewan Juri serta rekan-rekan SMA sederajat. Saya, Sarah Kaisya Mumtaz, kembali menyampaikan secara tegas tidak setuju dengan integrasi pembelajaran agama ke mata pelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.